Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bahas satu hal penting. Kenapa kita harus selalu istiqomah? Jelek ini, masa kerudungnya bengkok? Kaca dulu deh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Hari ini kita bakal bahas satu soal tentang mental hijrah. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena ini bukan ceramah, tapi ini adalah sebuah refleksi untuk kita semua. Oke. Tambahin set musik kali ya. Slow zoom in dan tagline, dosa masa lalu bukan alasan untuk berhenti berubah. Kenapa viewersnya baru dikit dari tadi? Masa baru 800? Ada juga 1 jam. Apaan sih? Astagfirullah. Algoritma hari ini kenapa sih? Biasanya juga langsung ribuan. Aku harus buat strategi nih. Aku buat story deh. Di WhatsApp, di IG, aku kasih caption kali ya biar dramatis. Aku pernah menjadi gelap, sekarang aku adalah cahaya. Oke, kasih emot nangis, api, juga petir. Nah, gitu kan yang kalian suka? Kamu dari mana? Biasa dari sana, dari masjid, dari bawah. Ngapain ya? Biasa juga. Orang soleh juga. Enggak lah, aku buat konten di sana. Kan aku jadi sekarang lagi ngebahas tentang konten-konten hijrah gitu kan. Jadi ya udah, aku kayak harus cocok nih buat di masjid bikin konten. Berarti benar apa? Yakin kamu mau upload cerita hijrah teman SMA kamu itu? Ya yakin lah. Emang kenapa? Dia kan bukan public figure. Terus cerita itu kalau menurut aku cerita pribadi dia yang kalau diekspos gimana ya? Terlalu pribadi nggak sih? Enggak kok. Orang bagus ceritanya ya. Aku aja sampai kayak terharu gitu. Pasti orang lain juga pasti terharu kalau aku ngepost ini. Udah izin belum? Belum sih, tapi kan latar, nama orang dan lain sebagainya kan aku ganti semuanya. Jadi itu orang-orang nggak akan nyangka kalau itu kisah nyata dari dia gitu kan. Kalau Garido gimana? Ridho lah, karena aku juga nggak buat dia malu gitu kan, karena nggak menyebutkan nama. Terus kan kalau ini tuh ceritanya tuh kayak bikin haru gitu kan, pasti viral, netizen pada suka, nanti pada like dan aku jadi terkenal. Kamu masa nggak suka sih kalau aku terkenal? Iri ya? Enggak iri. Tapi jangan sampai dakwah kamu itu malah memanfaatkan luka orang untuk views, untuk like. Karena niat baik itu nggak cukup sih. Dakwah itu harus jujur, harus etis, sesuai etika. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya
ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sadaqallahul adzim. banget nih. Alhamdulillah. Insya Allah banget ya. Lu juga berdakwah. Oh iya, aku mau cerita dong tadi. Kan aku tuh lagi ngobrol-ngobrol ya bertiga tadi sama Irfa, sama Hanum gitu kan. Terus tiba-tiba kayak Irfa tuh ngomong kayak gini, kamu benar mau ngepost apa cerita teman kamu sama ya kata aku Buat ya. konten. Iya buat konten. Terus kata aku, iya benar lah. Kata aku orang ceritanya bagus, emang bagus loh. Aku juga terharu gitu. Kamu tahu nggak sih, Fadi? Ya temennya sama kita. Iya itu kan. Cerita apa? Kamu juga tahu kok tentang hijrahnya. Oh iya. Iya. Emang sensitif sih kalau itu mah ya gitu. Tapi itu ceritanya bagus kok. Jadi kayak Bagus kayak buat hikmah mah, tapi emang sensitif sih. Kamu udah izin? belum sih kalau isi, tapi kan kalau dari secara latar tempat terus orang itu aku gratis banget. Jadi kalau aku merasa kayak ya udah nggak usah izin aja gitu, cukup dengan begitu. Kan itu cerita dia, kisah nyata dia loh. Maksudnya kayak walaupun kamu ganti, dia nggak sih ini teh ngomongin aku gitu. Karena itu pasti kamu bakal sama persis kan, kayak ceritanya cuman diganti kayak orangnya doang, nama sama tempat-tempatnya. Alurnya mah bakal kayak gitu. Aku sih nggak tahu ya dia bakal, tapi menurut aku itu ceritanya bagus kok gitu. Kalau menurut aku ya, bagus. kalau di post itu banyak yang bakal dapet hikmahnya. Terus kayak kalaupun Fanny engah gitu sama ceritanya, dia pasti bangga kok gitu. Ceritanya tuh ternyata membuat orang-orang terharu. Tapi belum tentu dari sudut pandangnya Fanny kayak gitu kan. Kayak bisa aja dia mikirnya, oh kenapa tiba-tiba Siva nyebarin kisah aku tanpa izin. Lagi pula nih Sif, aku mau nanya sama kamu. Tadi kan kamu bilang kayak ingin supaya orang-orang tuh lebih banyak orang yang dapat hikmahnya atau ada yang tersentuh, terharu gitu. Dan aku melihat progres kamu akhir-akhir ini. Sebenarnya aku lebih ke apa ya, memperhatikan gitu ya. Kamu akhir-akhir ini sama kamu yang dulu kayak kelasnya beda banget. Kalau aku nanya sama kamu kayak beneran ini tujuannya supaya tersebar lebih luas, supaya lebih banyak orang-orang yang dapat hikmah. Karena akhir-akhir ini kamu tuh kayak stres mikirnya, maaf ya kalau aku salah. Ini kayak gimana ya? Aku mikirnya kayak kamu stres mikirin ini kesebar luas nggak ya, ini banyak yang nonton nggak ya gitu. Memangnya harus kayak gitu, harus sampai dakwah tuh harus mikirin seberapa banyak yang nonton. Iyalah, supaya nambah banyak juga orang yang dapat hikmah. Nambah banyak orang yang dapat hikmah, yakin kesana arahnya. Yakin. Kamu pengen orang-orang dapat hikmah atau pengen dilihat orang-orang kalau kamu itu yang memberikan hikmah? Nih, udah minuman buat kamu. Maaf ya, kayaknya aku terlalu keras. Iya kok, jadi kayak aku udah gituin jadi mikir gitu kayak oh iya ya, apakah aku udah sejauh itu buat bikin konten, niat-niat harus punya kenal sama konten. Kalau menurut aku mungkin kalau sejauh itu sih nggak sih. Maksudnya kayak kamu tuh kadang masih mikir juga sebenarnya emang buat hikmah, cuman kadang-kadang terdistraksi emang. Tapi ujiannya gitu sih, kalau kita udah punya followers banyak, viewers banyak, pasti Allah uji dengan apa yang kita punya. Tapi alhamdulillahnya kayak hati nurani kamu tuh masih ngerasa apa aku salah, itu tuh anugerah alarm dari hati kamu. Kalau misalkan masih mikir ini niat aku udah bagus sebelumnya, apakah niat aku udah terlalu jauh. Deh aku udah berpikir, udah memutuskan aku nggak akan jadi ngepost postingan ini. Jangan kali-kali. Iya. Aku setuju itu keputusan yang bijak, karena aku khawatirnya sama kamu sih, itu tuh beresiko banget buat kamu. Aku lebih suka konten-konten kamu yang dulu, yang apa adanya. Nggak apa-apa kita mikirin strategi buat biar konten ini tersebar luas, tapi jangan sampai itu jadi tujuan. Kamu yang dulu kan selalu bagus, dan kamu nggak stres. Aku nggak ngeliat kamu stres tiap hari mikirin ini kenapa baru segini, tiap hari mikirin ini. Udah. Aku oke, aku akan perbaiki niat aku ke awal lagi. Kenapa aku
berniat bikin konten dong. Itu aku ya. Siap. Makasih Kita ya, saling Kak. mengingatkan aja ya. Aku seneng deh punya teman kayak kamu. Oke. Sekarang untuk awalan buat merayakan apa ya? Kembalinya aku ke diri aku, kesadaran aku mau traktir kamu. Wih, seru nih, asik. Nggak ngerepotin asli. Enggak lah, ini aku murni. Ya, ayo kita jalan ya, ayo. Kamu mau kemana? Ke depan aja yuk, yang itu ada yang Iya. baru. Ya, kayaknya enak deh. Semua hal akan terasa indah bila kita tidak merugikan orang lain. Oh,